Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan berikan materi kepada kalian mengenai bab 3 tentang menyusun cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek adalah suatu karya sastra yang berupa prosa yang biasanya terdiri dari satu tahapan alur cerita saja dan biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia yang diceritakan lewat tulisan secara singkat. Dan biasa juga cerpen itu dibaca dalam satu kali dudukan dan tidak bisa melebihi dari 10.000 kata. Nah, selain cerpen, di sini kita akan membahas tentang teks naratif. Teks naratif adalah teks yang berfokus pada tokoh khusus. Lalu di sini juga ada tujuan dasar dari naratif. Apa itu tujuan dasarnya? Yaitu untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Teks naratif juga bertujuan untuk memberi pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendidikan. Nah, tujuan ganda dari teks naratif adalah untuk mendidik dan menghibur. Ada beberapa tipe teks naratif. 3 tipe teks naratif. 1. Ada tipe yaitu karya imajiner. Apa itu karya imajiner? Yaitu karya yang bertitik fokus atau yang berawal dari imajinasi atau pikiran kita, ya. Sedangkan yang kedua itu adalah tipe naratif faktual. Faktual itu sifatnya nyata atau kenyataan, bisa berupa cerita fiksi, ilmiah, ya, seperti itu. Sedangkan yang tipe yang ketiga itu ada yang namanya kombinasi dari kedua-duanya. Bisa dari secara ilmiah, secara faktual, atau bisa juga secara karya imajiner. Nah, selain itu juga contoh teks naratif. Apa saja contoh teks naratif? Misalnya cerpen, novel, roman, kemudian misalkan cerita horor, fabel, legenda, cerita petualangan, kemudian fiksi ilmiah, kemudian misteri, cerita peri, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari teks naratif, ya, seperti itu. Jadi cerpen juga itu termasuk, atau cerita pendek itu termasuk ke dalam teks naratif, teks yang berfokus pada tokoh khusus. Apa saja fungsi sosial dari teks naratif? Nah, fungsi sosialnya yaitu menceritakan kisah dan peristiwa lalu untuk penghiburan halayak, untuk banyak orang maksudnya, ya, seperti itu. Lalu ada urutan-urutan dalam teks naratif. Apa saja itu urutannya? Yaitu berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan konflik atau masalah, lalu berakhir pada penyelesaian. Jadi awal cerita, kemudian masalah atau konflik, lalu ke akhir cerita berupa penyelesaian. Itu urutan dari alur cerita pendek, ya, seperti itu. Jadi ada cerita pendek itu termasuk ke dalam teks naratif. Teks yang berfokus pada tokoh khusus. Ada tujuan teks naratif, tujuan ganda naratif, kemudian tipe-tipe teks naratif, lalu ada contoh teks naratif, fungsi sosial teks naratif, dan yang terakhir adalah urutan teks naratif, yaitu awal cerita, kemudian permasalahan peristiwa, dan yang terakhir adalah solusi atau penyelesaian. Nah, kalian boleh tulis di buku kalian masing-masing, tulis huruf A besar, yaitu tentang mengidentifikasi cerita pendek. Nah, nanti Bapak akan share di Google Classroom untuk cerita pendeknya. Kalian tinggal baca saja cerita pendeknya, lalu kalian isi dari pertanyaan yang sudah tertera di buku atau di tugas tersebut. Nah, itu untuk tugas minggu sekarang, ya, seperti itu. Mungkin untuk pembelajaran hari ini
materinya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.